Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa bertemu kembali malam ini pada ibadah doa puasa hari Jumat. Sebelum kita bersama-sama berdoa di jam yang sama, walaupun di tempat yang berbeda, kita satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan bagikan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kalau malam ini Engkau kembali menyatukan hati kami untuk sama-sama berdoa, mendengar firman-Mu. Sebelum kami dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya hati kami terbuka untuk firman-Mu. Dan biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam mengiring dan melayani Engkau. Kami lebih sungguh-sungguh karena firman-Mu adalah hidup. Kami sambut firman-Mu. Segala kuasa iblis roh jahat kami percaya Tuhan sudah lalukan. Hanya kuasa Allah Roh Kudus yang hadir di tengah pemberitaan firman malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara. Malam ini saya akan berikan judul firman Tuhan tentang Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Kita buka saja langsung di dalam Kisah Rasul. Sesuai dengan judul perikop, Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 2a, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Ya, sampai di sini dulu. Saudara, di sini kita melihat pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Jadi ada jam-jam yang ditentukan untuk umat Tuhan datang beribadah di rumah Tuhan. Nah, menjelang umat Tuhan datang ke rumah Tuhan itu, dilihat di sini ada hamba Tuhan yang bernama Petrus dan Yohanes. Kedua hamba Tuhan ini pun akan berdoa di rumah Tuhan. Nah, ketika Petrus dan Yohanes sedang berjalan, dia melewati seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Dan rupanya orang lumpuh ini memang dia nggak bisa berbuat apa-apa, karena dia harus digotong. Untuk menuju ke rumah Tuhan itu, di pintu gerbang elok namanya, dia harus digotong. Dia butuh orang untuk mengusungnya. Nah, kalau kita melihat, walaupun dia harus digotong, kalau kita posisi di orang sakit ini tentu tidak enak ya. Namanya cacat. Bukan karena kecelakaan atau karena jatuh, tapi sejak lahir. Cacat sejak lahir itu, kalau pada zaman itu, orang Yahudi itu mengecap sebagai dosa. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 9 ayat 2, Yohanes 9 ayat 2 dikatakan, ada orang buta sejak lahir. Muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Nah, orang Yahudi itu mereka berpikir bahwa kalau ada seorang lahir atau orang yang cacat, itu kalau nggak dosa anak itu, dosa orang tuanya. Jadi kelahiran itu akibat dosa. Sehingga nggak aneh kalau murid-murid pun bertanya kepada Yesus ketika dia melihat orang buta. Dia tanya sama gurunya. Mungkin kita berpikir satu kebodohan, tapi karena penilaian yang zaman itu seperti itu. Tapi apa kata Yesus yang menarik di sini? Ayat 3 dari Yohanes 9. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kelemahan fisik apapun yang kita lihat di dunia ini sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mengecap
itu sebagai satu dosa. Tetapi seperti kata Yesus, kalau kita diizinkan Tuhan sakit apapun itu, percayalah bahwa semua itu terjadi karena agar nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan orang sakit ini. Jadi kalau saya katakan orang yang memiliki kekurangan, penyakit, itu sebetulnya adalah alat Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Ada sesuatu yang istimewa dalam hidupnya sehingga bisa untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita perlihatkan di sini, tapi kebanyakan namanya orang lumpuh, orang sakit, pasti ada rasa minder, rendah diri. Apalagi dia merasa merepotkan keluarganya. Ada rasa di mana titik jenuh ya, ketika orang lumpuh ini bukan lagi anak-anak, sudah dewasa. Pasti dia merasa ngerepotin ayahnya, ibunya, entah kakaknya, entah adiknya. Ada perasaan gak enak. Bukan hanya kepada keluarga, dia pun ada rasa malu. Malu kepada orang yang melihat. Mungkin hanya perasaan, tetapi itulah faktanya. Merasa jauh di bawah orang-orang yang melihatnya. Atau mungkin orang melihat sebetulnya ibadah, dia berpikir mentertawakan. Jadi bukan hanya fisiknya sebetulnya yang sakit, tetapi batinnya pun sakit. Kadang gula-gulana. Kenapa? Karena nggak tahu sampai kapan. Apalagi kalau namanya cacat sejak lahir, itu kan pasti itu satu stigma, nggak mungkin sembuh. Dia nggak tahu sampai berapa lama akan menyusahkan orang, hidup dengan penuh perasaan yang malu. Bahkan untuk makan saja dia harus meminta-minta. Dia tahu jam-jam ibadah orang akan pergi ke rumah Allah untuk membawa upeti. Pasti mereka bawa uang atau bawa sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di situ dia lihat Petrus dan Yohanes lewat, makanya dia pun menengadahkan tangannya berharap mendapatkan uang. Tetapi apa jawab Petrus dan Yohanes? Emas dan perak tidak ada padaku. Coba kita baca. Itu di dalam ayatnya yang ke 6-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yohanes dan Petrus memang gak punya harta, uang, emas atau perak untuk diberikan. Tapi dia berkata kepada orang lumpuh itu, apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Apa itu? Demi nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dan orang lumpuh itu pasti kaget. Loh, mau minta uang kok malah disuruh berdiri. Bukannya Petrus dan Yohanes tahu kalau dia lumpuh itu bertahun-tahun dia kerjanya minta-minta di depan pintu gerbang Elok itu. Pas orang kenal dia sebagai orang lumpuh, kok malah disuruh bangkit. Tetapi orang lumpuh ini melakukan, saudara. Buktinya ayat yang ke-7, ketika Petrus mengulurkan tangannya, ayat 7 demikian firman Tuhan. Lalu ia, Petrus, memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Rupanya orang lumpuh ini spontan dia bergerak mau berdiri. Melihat iman orang lumpuh ini, Petrus langsung mengulurkan tangannya membantu untuk berdiri. Dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, luar biasa. Ketika ada iman, dia berusaha untuk mengimani apa yang dikatakan oleh Petrus. Apa yang terjadi? Dia baru berusaha bergerak, belum terjadi sesuatu. Petrus melihat imannya, dia membantu menopang. Tiba-tiba mata kakinya kuat dan orang lumpuh ini bisa berdiri. Nah,
Saudara, memang orang lumpuh ini tidak mendapat emas atau perak, tapi dia bisa berdiri. Itu adalah sesuatu yang lebih dari yang dia harapkan. Dia hanya berharap dapat makanan, dapat uang untuk makan, namanya pengemis ya, peminta-minta. Tapi dia mendapat lebih. Bukan juga emas dan perak. Apa itu? Mujizat, kesembuhan, sesuatu yang gak pernah dipikirkan. Ya, jadi Tuhan sanggup memberi lebih kepada apa yang menjadi doa permohonan kita. Bukankah sering kita mengalami hal itu, saudara? Kita berdoa, minta sesuatu, tapi Tuhan sanggup memberikan lebih. Nah, lewat ayat ini juga kita melihat kesembuhan itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan emas dan perak. Karena kesembuhan itu otomatis menghapus segala penderitaan orang lumpuh ini. Betapa menderita batinnya, tiap hari menyusahkan orang, merepotkan orang, tertekan batinnya. Tapi hari itu ketika dia melangkah dengan iman, percaya Yesus orang Nazaret, ya demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalannya, dia berjalan. Dia percaya ada mujizat, ada kesembuhan. Kesembuhan bukan hanya menghilangkan penderitaan, tapi juga menghilangkan rasa malu. Saudara, mau tidak mau, namanya meminta-minta, itu pasti ada rasa malu. Ya, bergantung sama orang itu pasti ada rasa malu, tapi terpaksa melakukannya. Tapi hari itu Tuhan menghapuskan rasa malunya, Tuhan hapuskan penderitaannya, dan kesembuhan juga membuat orang lumpuh ini memiliki harga diri, citra diri, ya, nilai dirinya mulai dipulihkan. Nah, kesembuhan adalah anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pada malam hari ini, mungkin saudara berpikir, enak sekali ya, orang lumpuh dapat anugerah berjalan. Saudara, bukankah kalau hari ini saudara bisa berjalan, itu pun anugerah? Itu pun berkat Tuhan. Berapa kali saudara juga berdoa kepada Tuhan untuk satu pergumulan, mungkin itu penyakit, mungkin itu masalah yang tidak terselesaikan oleh kekuatan kita. Lalu kita berharap Tuhan bisa menyelesaikan, bisa menolong. Tapi ternyata Tuhan bukan hanya menolong, bukan hanya menjawab, tapi Tuhan beri lebih dari apa yang kita doakan. Percayalah bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita lanjut ke ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul 3 ini dikatakan, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah respon seseorang yang mendapat kasih, kemurahan, anugerah, mujizat pertolongan Tuhan. Apa itu? Sukacita. Makanya setiap kita datang kepada Tuhan sebagai orang Kristen, firman bilang, bersukacitalah senantiasa. Karena tiap hari kita mengalami mujizat, anugerah, kemurahan yang lebih dari yang kita pikirkan, saudara. Seharusnya sebagai orang percaya, kita pun mengekspresikan itu ketika kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Kita memiliki hati yang sukacita, terpancar dari wajah kita yang mengekspresikan sukacita. Orang lumpuh itu pasti langsung tertawa ekspresinya, nggak mungkin dia cemberut. Bisa juga menangis ekspresi sukacita itu. Bukan itu saja, apa ekspresi orang ini? Dia memuji Tuhan, dia melompat-lompat, memuji Tuhan, melompat-lompat, kegirangan. Bukan itu saja, dia ngikutin dua hamba Tuhan ini menuju ke bait Allah. Untuk apa?
Tentu untuk memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita baca ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Apa yang terjadi atas orang lumpuh itu menarik perhatian banyak orang. Bayangkan, orang yang tadinya lumpuh tiba-tiba jalan. Dia pasti kegirangan, loncat-loncat, lalu puji Tuhan, haleluya. Pasti dia memuliakan, mengagungkan Tuhan yang tidak biasa dilihat terjadi di depan pintu gerbang dan di bait Allah itu. Tiba-tiba terjadi peristiwa seperti itu. Semua mata orang yang ada di bait Allah, di dalam maupun di luar, pasti tertuju kepadanya. Menarik perhatian banyak orang. Semua orang melihat peristiwa itu. Demikian pula saudara, kita nggak boleh menyembunyikan mujizat Tuhan. Kita tidak boleh menyembunyikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tugas kita adalah bersaksi. Kalau kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, mari kita belajar. Saksi di mana saja, saksi di mana saja. Bila kau mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Bersaksi, tidak harus saudara disembuhkan dulu dari penyakit yang berat. Kalau kita hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Kita ditolong, kita selamat dari mara bahaya. Kita kuat menghadapi tantangan, masalah. Bahkan Tuhan beri jalan keluar. Itu karena Tuhan. Itu perlu kita saksikan kepada orang di sekeliling kita saja. Di tengah keluarga, mama cerita kepada anak, istri kepada suami, kepada ponaan, kepada setiap orang. Saudara, perlu. Dan ketika orang melihat apa yang terjadi, itu namanya kabar baik. Petrus tinggal ngomong, iya dia tadi lumpuh, yang kau lihat di pintu gerbang, itulah dia Tuhan yang sanggup membuat orang lumpuh berjalan. Kalau saudara baca di dalam pasal yang ayat yang ke-11 dan seterusnya, pasal 3, Petrus dalam khotbahnya tinggal menyinggung ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal itu, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, dan Petrus, dia boleh memberitakan nama Yesus karena kesembuhan orang yang lumpuh ini. Sebab itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pertolongan apa yang pernah kita alami, mari kita ekspresikan. Ucapan syukur kita, sukacita kita, sehingga banyak orang tertarik. Bagaimana satu nama yang indah, nama Yesus itu bisa menolong, bisa menyembuhkan, bisa menghiburkan. Dan di sini tadi dikatakan orang lumpuh ini punya iman, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, jadi orang mendapat jawaban. Kok bisa ya orang lumpuh sembuh? Karena iman, karena percaya. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa, nama yang terindah, nama yang menyelamatkan. Asal kita percaya, nama itulah yang sudah menguatkan mata kaki orang lumpuh itu sehingga dia bisa berjalan. Nah, sudah dalam Rom pasal yang ke-10 ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia, yaitu kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Jadi saudara, mari kita memiliki iman yang teguh. Percayalah kalau kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan gak akan permalukan. Dan iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Itu juga yang terjadi kepada Naaman. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja, ada seorang
panglima perang yang namanya Naaman. 2 Raja-Raja 5. Naaman sakit kusta diceritakan. Kita semua tahu orang Yahudi menganggap kusta itu adalah kutukan, dosa. Artinya Naaman udah kehilangan pengharapan. Walaupun dia jenderal, mungkin dia bisa bertahan karena dia jenderal, dia bisa tutupi penyakitnya sehingga dia belum dikucilkan. Tapi ada seorang perempuan budak dari Israel, dia memberitakan bahwa di negerinya ada seorang nabi namanya Nabi Elisa. Elisa bisa berdoa kepada Allahnya, dan kalau Naaman mau datang kepada nabi ini pasti sembuh. Bayangkan, seorang jenderal untuk pergi ke Israel aja dia dapat rekomendasi dari rajanya, Raja Aram, lalu pergi ke Israel. Naaman berpikir, wah kan raja udah menyurati Raja Israel, pasti nanti disambut meriah dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Naaman tiba di rumahnya Nabi Elisa, dia tidak disambut. Elisa cuma bertanya, lalu menyuruh mandi di sungai Yordan. Nah, apa yang terjadi? Ada penghalang di sini, penghalang ketaatan. Kadang kita tahu Tuhan mau tolong kita, tapi kita nggak taat. Kalau orang lumpuh tadi suruh berdiri, dia langsung berusaha untuk berdiri, nggak pikir panjang. Naaman berpikir panjang, suruh mandi. Lalu dia berpikir, di negerinya, di negeri Aram, itu kan di sana ada sungai Abana, sungai Parpar, itu jauh lebih jernih. Sementara sungai yang ada di Israel itu butek istilahnya. Sungai Yordan itu butek. Lah kalau cuma untuk mandi ngapain jauh-jauh ke Israel? Pakai rekomendasi raja lah. Nah kadang-kadang saudara, iman kita itu terhalang oleh apa? Hikmat manusia. Ya, Naaman berpikir, aku kan panglima seorang jenderal, aku kan kesayangan Raja Aram, kesayangan raja, aku kan banyak uang, kesini gak tangan kosong loh. Aku bisa bayar berapapun untuk kesembuhanku. Tapi kok aku diremehkan, gak disambut, malah suruh balik, juga gak ditumbangin tangan, gak berjabat tangan, suruh mandi. Wah, dia merasa terhina, dia hampir gak mau. Karena kekayaan yang dibawa itu, kalau saya baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 5 itu 340 kg emas. Itu kalau diuangkan dan 5.000 sikal emas. Coba sudah baca. Kalau diuangkan itu miliaran. Nggak saya bahas ya, karena terlalu panjang. Intinya seorang pembesar, dia pasti membawa uang yang banyak. Emas, perak dia bawa. Kedudukan, pangkat, hikmat manusia itu kadang-kadang menghalangi iman kita bekerja. Juga fakta. Itu tadi, kalau cuma suruh mandi, di negerinya banyak sungai, kenapa mesti ke Israel? Juga keegoisan. Tapi bersyukur, akhirnya lewat orang-orang tentaranya yang menyertai Naaman, dia mau melakukannya. Ada orang sekelilingnya, pegawai yang menasihati, kita udah jauh-jauh pergi, coba aja lah. Untuk merendahkan diri itu gak mudah loh saudara, tapi berhasil. Naaman merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia disuruh mandi 7 kali. 1 kali bangun, gak ada apa-apa, gak ada perubahan apa-apa. Kalau dia gak percaya, dia gak mungkin mau mengulang. 2 kali
perubahan. Mungkin kalau sekali sudah ada perubahan, hilang separuh. Tapi ini baru setelah 7 kali. Kustanya sembuh. Bukan hanya sembuh, tapi Alkitab mencatat tubuhnya itu jadi mulus seperti tubuh seorang anak yang baru lahir. Di dalam ayat yang ke-14 dari 2 Raja-Raja 5. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sesungguhnya untuk mempraktekkan iman itu perlu tindakan, perlu ketaatan. Kita kesampingkan egois, kita kesampingkan hikmat manusia. Kita mau pakai apa yang namanya iman kepada Tuhan. Nah, malam ini saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan doa kita semua. Tapi yang saya tahu, Allah yang kita sembah tetap sama. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, berseru, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada pertolongan. Karena Allah kita tidak mungkin mempermalukan saat kita beriman sungguh kepada Tuhan. Sebab itu mari saudara, kita satukan hati, kita tetap meyakini, mengimani nama Yesus tetap berkuasa. Kita mau taat kepada perintahnya. Kita mau punya iman yang sungguh disertai perbuatan. Kita kesampingkan ego kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Tuhan yang Maha Besar itulah yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biar kami mau belajar memiliki iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman-Mu. Sebab itu biar firman yang kami dengar malam ini membangkitkan iman kami. Sesungguhnya bagi-Mu tak ada yang mustahil. Nama Yesus tetap berkuasa. Nama Yesus sanggup menyelamatkan, menolong, menghibur, menguatkan. Sebab itu malam ini kami mau berdoa sebentar bersama-sama. Biarlah Tuhan tetap hadir di dalam doa penyembahan kami. Biar nama itu boleh kami rasakan kuasanya nyata terjadi dalam hidup kami. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Sehingga setiap kami yang melipatkan lutut malam ini boleh berdiri menjadi orang yang kuat, orang yang diberkati, orang yang dijamah Tuhan, mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.